Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series The Last of Us season pertama. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang sebuah wabah yang dimulai dari sebuah jamur yang bisa mengontrol serangga. Suhu tubuh manusia terlalu tinggi untuk jamur ini bisa menyerang manusia. Namun saat jamur ini berevolusi, semua hidup manusia terancam menjadi zombie. Film ini juga merupakan adaptasi dari game dengan judul yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 2003 di Texas, Amerika. Di pagi hari, kita akan melihat seorang anak bernama Sarah. Setelah bangun, Sarah langsung memasak sarapan. Tak lama kemudian, ayah Sarah yang bernama Joe ikut sarapan. Mereka hanya tinggal berdua sehingga Sarah membantu urusan rumah tangga. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Joe. Sarah ingin merayakannya malam ini. Tak lama kemudian adik Joe yang bernama Tommy juga ikut sarapan. Tommy dan Joe bekerja di perusahaan konstruksi dan berencana lembur malam ini walau hari ini Joe berulang tahun. Sebelum berangkat sekolah, Sarah menyelinap dan membawa jam tangan Joe yang rusak dan beberapa dolar. Saat akan pergi, kita bisa melihat kalau tetangga Sarah adalah pasangan orang tua. Waktu berlalu, Sarah selesai sekolah namun ia tak langsung pulang. Ia pergi ke toko jam untuk memperbaiki jam ayahnya yang rusak sebagai hadiah ulang tahunnya. Saat menunggu, beberapa mobil polisi dan pemadam kebakaran lewat. Istri pemilik toko ingin Sarah segera pulang dan untungnya jam Sarah sudah selesai diservis. Sarah pulang namun ia ke rumah tetangganya dulu untuk menemani mereka. Sarah mengerjakan PR sambil menemani tetangganya membuat kue. Tanpa Sarah sadari, nenek tua di belakangnya kejang-kejang menakutkan. Sarah berencana pulang namun ia melihat anjing tetangganya melihat nenek tua sebelumnya dengan tatapan aneh. Saat di luar, ia juga melihat beberapa pesawat tempur terbang yang tentunya bukanlah hal yang biasa dilihat. Waktu berlalu saat malam tiba, akhirnya Joe pulang. Sarah memberikan kado jam yang ia perbaiki sebelumnya. Kemudian mereka menghabiskan malam dengan menonton film yang menunjukkan kedekatan Joe dan Sarah. Waktu berlalu, Sarah tertidur dan di saat yang sama Tommy menelpon. Saat ini, ia sedang ditahan karena berkelahi di bar. Jika Joe tidak membebaskan Tommy sekarang, ia akan menghabiskan akhir pekan di tahanan. Karena kasihan, Joe memindahkan Sarah ke kamar, kemudian pergi ke kantor polisi di jam 11 malam. 3 jam kemudian, Sarah terbangun karena mendengar suara helikopter di luar. Ia mencari ayahnya, namun saat ini Joe sedang di kantor polisi. Sarah menyalakan TV dan melihat pengumuman untuk tidak keluar rumah. Di saat yang sama, anjing tetangga Sarah mendatanginya. Come on, Mercy, please. Mercy! Sarah mengantar anjing tetangganya pulang, namun ia malah melarikan diri. Sarah melihat pintu rumah tetangganya terbuka, kemudian memeriksa keadaan mereka. Ia melihat banyak noda darah di lantai. Tak jauh dari sana, ia melihat tetangganya terluka parah. Saat mendekat, ia melihat nenek tua yang biasa di kursi roda sekarang sudah menjadi zombie. Sarah melarikan diri keluar dan di saat yang sama Joe dan Tommy pulang. What are we doing, Joe? Mereka melihat nenek tua yang rapuh kini menjadi liar. Tanpa ragu, Joe memukulnya hingga mati. Sepertinya tempat ini sudah tak aman sehingga mereka akan pergi mencari tempat yang aman. Terlihat banyak mobil polisi dan tentara yang menyebar namun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Masalahnya, semua orang berpikiran sama sehingga jalan raya menjadi macet. Tommy memotong jalan dengan keluar dari jalan raya. Namun ternyata jalan raya sudah dipenuhi oleh mobil tentara bahkan tank. Mereka memutar arah ke jalan yang seharusnya tak terlalu banyak orang. Setelah berkendara cukup jauh, mereka melihat pesawat komersil yang terbang sangat rendah. Kepolisian menutup jalan sehingga mereka harus memasuki kawasan padat penduduk. Karena terlalu banyak orang, mereka tidak bisa terus maju. Namun saat mundur, ada sebuah pesawat komersil yang jatuh dan pecahannya menghantam mobil mereka. Akibat kecelakaan ini, banyak orang yang mati, namun Sarah, Joe, dan Tommy selamat walau mobil mereka terbalik.
Ada sebuah mobil polisi yang memisahkan Tommy dengan Joe dan Sarah. Mereka berpencar untuk menyelamatkan diri. Kaki Sarah terluka sehingga Joe harus memangkunya. Mereka bisa melihat banyak zombie yang sedang makan dengan lahap. Joe memasuki sebuah restoran dan ada zombie yang mengejarnya. Joe berhasil keluar dan saat zombie ini mendekat, ada tentara yang membunuh zombie ini. Joe berkata kalau ia dan Sarah tidak sakit, namun tentara ini diberi perintah untuk mengeksekusi mereka. Saat ditembak, Joe mencoba menghindar hingga ia terjatuh namun masih hidup. Please don't. Tentara ini ingin membunuh Joe, namun untungnya Tommy muncul dan membunuh tentara ini. Joe hanya terluka sedikit, namun Sarah tertembak di perutnya. Kondisinya sangat buruk sehingga Sarah meninggal di pelukan Joe. 20 tahun kemudian, kita melihat seorang anak yang berjalan seperti kesakitan. Saat ini kita di Boston dan terlihat kalau selama 20 tahun kota Boston sudah hancur. Manusia yang bertahan hidup tinggal di zona karantina yang dikelola pemerintah. Anak ini dibawa memasuki zona karantina. Ia diikat di kursi roda dan diperiksa dengan alat yang menunjukkan kalau ia terinfeksi. Orang yang terinfeksi akan berubah menjadi zombie dalam 24 jam. Di tempat lain, Joe berhasil bertahan hidup dan bekerja sebisanya untuk bertahan hidup. Saat ini, ia bekerja untuk membakar manusia yang terinfeksi dan salah satunya adalah anak sebelumnya. Zona karantina memiliki mata uang sendiri yang bisa digunakan. Zona karantina ini memiliki peraturan yang ketat. Bahkan hari ini adalah hari eksekusi untuk 3 warga yang melanggar peraturan. Kemudian Joe menemui seorang tentara dengan diam-diam. Selain bekerja serabutan, Joe juga bekerja sebagai penyelundup barang apa saja. Saat ini, ia sedang bertransaksi obat-obatan terlarang. Selain itu, Joe juga sedang merakit mobil dan membutuhkan aki. Ia dan tentara ini membuat perjanjian untuk mencarikan Joe aki karena ia butuh mobil untuk mencari Tommy yang menghilang. Tentara ini menyarankan agar Joe tidak keluar malam ini, karena belakangan ini organisasi teroris bernama Firefly sering meledakkan kota sehingga pemerintah akan melakukan sweeping malam ini. Di tempat lain, seorang perempuan bernama Tess disekap dan ia adalah kekasih Joe. Yang menyekapnya adalah pria bernama Robert yang seharusnya menjual aki pada Joe. Masalahnya, walau sudah Joe bayar, namun Robert malah menjualnya lagi pada orang lain. Kini ia bingung karena tidak memiliki aki, namun ia juga takut pada Joe apalagi ia sudah menyekap Tess. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi yang membuat lubang besar di dinding. Tess selamat dan bisa keluar dari bangunan. Ia terjebak di dalam baku tembak antara pemerintah yang bernama Fedra dan kelompok teroris Fireflies. Tess ingin menyerahkan diri namun ia malah dianggap pemberontak sehingga ia ditahan. Sementara itu, seorang anak bernama Ellie dikurung oleh Firefly selama 3 minggu. Tiap harinya ia dites seperti disuruh menghitung untuk memastikan ia tidak berubah. Di ruangan lain, kita akan melihat perempuan bernama Marlene yang merupakan pimpinan Fireflies cabang Boston. We've been blowing up meaningless Fedra targets spread out all over the QZ for 2 weeks. Anak buahnya bertanya kenapa belakangan ini mereka meledakkan tempat random. Mereka juga tidak tahu kenapa Marlene mengurung Ellie selama 3 minggu. I want Fedra everywhere but here. Marlene memberitahu kalau rencananya adalah ia meledakkan banyak tempat random adalah agar membuat Fedra waspada. Malam ini semua anggota Fireflies akan berkumpul di satu titik dan melarikan diri dari zona karantina. Bukan untuk menyerah namun untuk membawa Ellie ke tempat lain. Kemudian Marlene menemui Ellie dan memberikannya sebuah tas. Dengan cepat Ellie mengeluarkan sebuah pisau lipat dan menjadi waspada. Marlene kesini untuk melepaskan ikatan Ellie setelah sekian lama. Ellie bertanya apa ia bisa pergi namun Marlene melarangnya. Ellie sekolah di sekolah militer Fedra karena ia yatim piatu. Namun Marlene berkata kalau ialah yang memasukkan Ellie ke sana. You my fucking mom or something? And look like your mom? Marlene bukanlah ibu Ellie, namun Marlene mengenalnya. Ellie bertanya kenapa Marlene tidak melepasnya. Marlene menjawab Ellie memiliki tujuan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Marlene memberitahu sesuatu yang tidak boleh Ellie beritahu pada siapapun. Di tempat lain, Joe pergi ke tempat operator radio. Ia ke sini untuk menggunakan jasanya mencari Tommy namun tidak ada hasilnya.
Setahu Joe, Tommy ada di Wyoming namun tiba-tiba Tommy tidak menghubunginya lewat radio. Joe menjadi khawatir sehingga ia akan menyusulnya untuk memeriksa. Tak mendapatkan hasil apa-apa, Joe pulang ke rumah. Di kolong ia menyembunyikan banyak benda karena ingat Joe adalah seorang penyelundup. Keesokan harinya, Joe terbangun dengan Tess yang sudah di rumah setelah ditangkap Fedra. I got jumped by a couple guys. What guys? Joe melihat wajah Tess yang dipenuhi luka dan membuatnya marah. Namun Tess berkata kalau ada beberapa remaja yang mengerjainya. Joe ingin membalas dendam, namun Tess melarangnya. Tess memberitahu kalau Robert menjual aki mereka pada orang lain. Joe membutuhkan aki ini secepatnya sehingga ia akan merebutnya secara paksa. Tess ingin Joe tenang dan ia akan membantunya, namun masalahnya mereka tidak tahu pada siapa Robert menjual aki ini. Joe dan Tess mencari tahu siapa pembeli ini. Tess menangani ini karena ia bisa mengendalikan emosinya dan berhasil menemukan siapa pembeli itu. Mereka pergi ke terowongan untuk bisa sampai ke gedung tujuan mereka. Dengan menaiki tangga mereka bisa sampai, namun dari pintu mereka bisa mencium bau mesiu dan juga melihat darah. Saat memasuki bangunan, mereka melihat beberapa orang yang sudah mati. Ternyata Robert mati karena berusaha menipu dengan menjual aki yang ternyata sudah rusak. Dan orang yang coba ia tipu adalah Fireflies. Joe mendengar suara dan memeriksanya. Tiba-tiba Ellie mencoba menyerang Joe, namun Joe berhasil menghindar. Joe melihat Marlene dan mereka saling mengenal. Marlene tertembak dan perutnya terluka. Joe bertanya untuk apa Marlene butuh aki mobil. Joe mengenal Marlene karena ternyata Tommy bergabung dengan Fireflies dan ditugaskan di Wyoming. Marlene meminta Joe untuk membawa Ellie keluar zona karantina. Marlene tidak menyukai Joe dan Tess, namun ia mengakui kemampuan mereka. Marlene ingin Joe membawa Ellie ke kantor Fireflies di barat dan sebagai gantinya Joe akan diberikan apapun yang ia mau. Joe membicarakan ini dengan Tess karena ia membutuhkan mobil untuk mencari Tommy. Mereka menyetujuinya sehingga kini Ellie akan ikut dengan Tess dan Joe. Joe mengajak Ellie ke rumahnya untuk beristirahat. Keluar siang-siang terlalu berbahaya sehingga mereka akan menunggu malam tiba. Di malam hari, Fedra meningkatkan keamanan karena serangan Fireflies belakangan ini. Namun Joe dan Tess yang seorang penyelundup tahu jalan tikus untuk bisa keluar tanpa ketahuan. Mereka berhasil keluar dari zona karantina tanpa masalah hingga tentara yang bertransaksi dengan Joe sebelumnya memergoki mereka. Sesuai peraturan, mereka akan diperiksa apakah mereka terinfeksi atau tidak. Out of your fucking mind. Namun saat Ellie diperiksa, tiba-tiba ia menyerang dengan menusuk paha tentara ini. Joe meminta tentara ini untuk tidak menembak. Hal ini mengingatkannya dengan tentara yang membunuh Sarah. Joe yang dipenuhi emosi memukuli tentara ini hingga mati. Namun Tess menyadari alasan Ellie agresif adalah karena Ellie terinfeksi. Namun Ellie menunjukkan kalau ia sudah digigit selama 3 minggu namun ia tidak berubah menjadi zombie. Di saat yang sama ada tentara mendekat sehingga mereka harus melarikan diri lebih dulu. Keesokan harinya Joe dan Tess masih waspada pada Ellie. Ellie menunjukkan luka gigitannya yang mengering dan ia masih bisa mengontrol tubuhnya. Ellie dibekali makanan enak oleh Marlene sehingga Tess penasaran kenapa Ellie sangat penting baginya. Awalnya Ellie tidak ingin menjawabnya, namun ia tidak punya pilihan lain. Ellie memberitahu kalau Marlene pikir Ellie adalah kunci untuk membuat vaksin wabah ini karena ia imun dengan jamur ini. Joe tidak mempercayainya dan mengajak Tess untuk kembali ke zona karantina. Namun Tess memilih untuk melanjutkan mengantar Ellie. Karena walau misalnya ini bohong, mereka masih bisa mendapatkan aki yang Joe butuhkan. Mereka melanjutkan perjalanan. Ellie yang selama hidupnya tinggal di zona karantina kagum karena baru pertama kali keluar. Terlihat Boston sudah hancur dengan banyaknya bangunan besar yang terbengkalai. Ada banyak lubang besar di jalan yang merupakan bekas bom. Ini adalah upaya untuk memperlambat penyebaran wabah zombie. Masalah pertama muncul adalah jalan yang ditutupi bangunan runtuh. Mereka bisa menerobos namun ada kemungkinan kalau ada zombie di sana. Atau bisa mencari jalan aman namun harus memutar. Mereka memilih jalan yang aman sehingga memutar arah. Terlihat banyak mobil yang terbengkalai. Tess bertanya di mana Ellie digigit zombie. Ellie menjawab ia menyelinap ke mall yang disegel dan digigit di sana.
Ellie bingung, yang ia tahu kota di luar zona karantina dipenuhi zombie, namun ia belum menemukan satupun zombie. Tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan dari kejauhan. Lokasinya cukup jauh sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki sebuah hotel yang lantainya tergenang air. Mereka harus ke rooftop hotel untuk mengawasi lingkungan sekitar. Hotel ini biasa Tess dan Joe datangi, namun entah mulai dari kapan ada atap yang runtuh dan menghalangi akses. Tess akan pergi sendiri untuk mencari cara membuka pintu. Kini tinggal Joe dan Ellie dan keadaan menjadi canggung. Ellie banyak bertanya tentang Joe dan Tess, namun Joe tidak ingin menjawabnya. Ellie bertanya berapa lama biasanya zombie hidup. Tidak ada jawaban pasti karena ada zombie yang hanya hidup sebulan, namun ada juga yang masih berkeliaran selama 20 tahun. Tak lama kemudian, Tess muncul dan berhasil menemukan jalan ke rooftop. Saat diperiksa dari atas, mereka bisa melihat banyaknya zombie yang sedang tidur. Terakhir Tess kesini, zombinya belum sebanyak ini. Sepertinya banyak orang yang mencari zona karantina dan malah diserang dan menjadi zombie. Semua zombie ini saling terhubung dengan jamur yang menginfeksi mereka. Artinya jika satu zombie mengetahui keberadaan seseorang, zombie lain juga bisa mengetahuinya. Jalan memutar ini ternyata lebih bahaya sehingga mau gak mau mereka harus memilih jalan pendek yang seharusnya berbahaya. Mereka mendatangi museum yang dipenuhi jamur yang mengering. Joe pikir jamur ini sudah lama mengering sehingga mungkin di dalam museum ini sudah aman. Namun walau begitu mereka memasuki museum dengan waspada. Di sana mereka menemukan banyak zombie yang sepertinya sudah mati. Oh shit. Namun tak jauh dari sana masih ada korban yang sepertinya masih fresh. Ini adalah ancaman karena mungkin ada zombie di sini, namun Joe tidak bisa mendengar apapun. Mereka semakin waspada, namun mereka harus ke atap museum. Kini mereka berada di lantai 2. Museum ini sudah rapuh hingga ada bagian atap yang runtuh dan mengeluarkan suara gaduh. Tak lama kemudian, zombie dengan jenis clicker muncul. Zombie ini tidak bisa melihat sehingga indera pendengarannya sangat kuat. Ia mengeluarkan suara dan melihat seperti kelelawar. Zombie ini mendengar Ellie sehingga dengan cepat Joe menembaknya. Namun ternyata ada zombie lain, kemudian Tess melawannya untuk menyelamatkan Ellie. Saat semua orang diam, zombie ini tidak bisa mengetahui keberadaan mereka. Sayangnya, Joe menginjak pecahan kaca yang membuat lokasinya diketahui. Zombie ini menyerang Ellie, namun Joe berhasil membebaskan diri. Joe butuh menembaknya berkali-kali hingga akhirnya zombie ini mati. Saat zombie lain datang, Tess juga ikut membantu. Joe kembali menembakinya dan akhirnya 2 zombie clicker ini mati. Ellie menunjukkan kalau ia digigit zombie di tangannya. Kini mereka bisa sampai di atap untuk pindah ke gedung lain. Kaki Tess terkilir sehingga Joe mengobatinya lebih dulu. Joe khawatir dengan Ellie yang kembali digigit zombie. Tess tidak suka dengan sikap negatif Joe. Tess pikir mungkin Ellie memanglah kunci untuk mengakhiri wabah ini. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat tujuannya. Tess merasa ada yang aneh karena tidak melihat satupun zombie. Joe memeriksa sebuah truk, namun mereka tidak menemukan apapun. Namun ada noda darah yang mengarah ke dalam bangunan. Saat diperiksa, mereka menemukan banyak orang yang baru dibunuh zombie. Mereka adalah anggota Fireflies yang seharusnya mengantarkan Ellie ke tempat tujuannya. Tess pikir mereka tetap harus mengantar Ellie, namun yang Ellie tahu ia hanya akan pergi ke barat. Namun Joe pikir sebaiknya mereka pulang, namun Tess menolak untuk menyerah. Tess menunjukkan kalau ia telah terinfeksi clicker sebelumnya. Tess digigit di lehernya sehingga ia hanya punya beberapa jam. Jamur Cordyceps mengambil alih kontrol otak. Semakin dekat lokasi gigitan dengan otak, maka akan semakin cepat juga korban berubah menjadi zombie. Ellie menunjukkan luka gigitan terbarunya, namun luka itu tidak menyebar seperti luka Tess. Tess memohon Joe untuk mengantar Ellie karena ada yang berbeda dengan Ellie. Di saat yang sama, korban Fireflies menjadi zombie dan dengan cepat Joe menembaknya. Namun jamur Cordyceps menyadarinya sehingga tumpukan zombie yang tidur sebelumnya kini mengarah ke tempat ini.
Joe menyadarinya dan mengajak mereka pergi, namun Tess akan menahan para zombie agar Joe dan Ellie bisa pergi. Tess menumpahkan semua minyak dan juga granat ke lantai. Joe memaksa Ellie untuk ikut dengannya keluar, meninggalkan Tess sendirian. Tak lama kemudian banyak zombie yang menyerbu bangunan. Tess melemparkan korek yang meledakkan semua zombie yang ada di rumah. Joe tahu kalau Tess sudah meninggal sehingga ia dan Ellie memilih melanjutkan perjalanan. Waktu berlalu, Joe membuat makam Tess secara simbolik dengan tumpukan batu di pinggir sungai. Hubungan Joe dan Ellie semakin canggung, namun Ellie menolak kalau kematian Tess adalah salahnya. So don't blame me for something that isn't my fault. Ellie tidak pernah meminta untuk diantar atau menjadi imun. Joe mengerti ini dan hanya memberi Ellie silent treatment. Mereka melanjutkan perjalanan ke tempat teman Joe yang bernama Frank dan Bill. Di tengah perjalanan mereka melihat pesawat yang jatuh. Tentu Ellie kagum karena ia tidak pernah menaiki pesawat. Ellie bertanya apa yang menyebabkan wabah ini. Joe sendiri tidak tahu jawaban pastinya. Namun pemerintah berkata kalau kebanyakan orang tidak digigit. Jamur ini bermutasi dan hidup di makanan pokok seperti gula dan tepung. Makanan ini tersebar ke seluruh dunia yang menyebabkan wabah ini terjadi. Kemudian Ellie melihat banyak tengkorak manusia. Joe menjelaskan kalau saat pandemi terjadi, pemerintah mengevakuasi semua orang termasuk di desa kecil. Namun ketika tak ada ruangan lagi di zona karantina, maka mereka akan dibunuh. Alasan mereka dibunuh adalah agar tidak terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Kembali mundur ke 20 tahun yang lalu saat pandemi akan terjadi. Pemerintah memberi perintah untuk mengevakuasi seluruh warga termasuk di desa-desa kecil. Namun seorang pria bernama Bill menolak dievakuasi karena ia seorang survivalist. Sudah tidak ada siapapun baik di desanya atau di kota. Bill memanfaatkannya untuk looting barang-barang kebutuhannya seperti bensin dan yang lainnya. Ia juga menerobos sumber gas agar gas ke rumahnya tidak dimatikan. Untuk listrik, Bill menggunakan genset berukuran besar yang tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah. Ia membuat pagar beraliran listrik dan beberapa perangkap. Untuk makanan, ia berkebun, beternak, dan juga berburu. Dengan semua skill dan peralatannya, Bill bisa hidup dengan nyaman walau sendirian. 4 tahun berlalu, Bill masih hidup dengan nyaman di sini. Namun suatu hari, ia menerima notifikasi ada yang masuk ke jebakannya. Ia ke sana untuk membersihkannya karena ia pikir itu zombie. Namun yang terjebak adalah seorang pria bernama Frank. Awalnya, Frank dari zona karantina Baltimore, namun tempat itu sudah hancur. Ia dan 10 orang lainnya mencari zona karantina Boston namun tersesat dan kini tinggal hanya ada Frank yang selamat. Bill sangat defensif namun ia membantu mengeluarkan Frank. Bill memeriksa dan untungnya Frank tidak terinfeksi. Awalnya Bill ingin Frank pergi namun Frank meminta makanan karena ia sudah tidak makan selama 2 hari. Karena kasihan Bill mengizinkan Frank ke rumahnya. Setelah sekian lama Frank akhirnya bisa mandi air hangat lagi. Makanan yang disajikan Bill juga mewah yang tentunya sangat disukai Frank. Selain itu, minumannya juga wine yang membuat makan kali ini sangat nikmat. Selesai makan, seharusnya Frank pergi. Namun sebelum pergi, Frank bermain piano. Biasanya rumah ini sepi dan dengan kehadiran Frank yang memang periang membuat rumah ini ramai. Sebenarnya Bill sendiri suka dengan keberadaan Frank namun ia masih ragu. Ia membulatkan tekad kalau mereka memang saling menyukai dan ingin bermain pedang. 3 tahun kemudian, Frank dan Bill bertengkar karena Frank ingin mengecat ulang rumahnya, namun Bill pikir itu hanya buang-buang waktu. Ternyata diam-diam Frank memiliki teman dari radio dan mengajaknya untuk makan bersama. Orang yang dimaksud Frank adalah Tess yang datang dengan Joe. Bill sangat defensif hingga bahkan menodongkan pistol ke arah Joe. Frank dan Tess ke dalam rumah sehingga kini tinggal Bill dan Joe. Joe bisa mengerti sikap Bill dan tidak sakit hati. Namun Joe meyakinkan kalau ia tidak ke sini untuk looting. Bill pikir ia dan Frank sudah cukup untuk bertahan hidup dan tidak butuh bantuan orang luar. That fence has got a year on it, tops. Joe menjawab pagar Bill akan rusak dalam setahun dan Bill tidak memiliki besi untuk menggantinya. Namun Joe bisa memberikan Bill aluminium kualitas terbaik jika ia ingin bekerja sama. 3 tahun kemudian Joe dan Frank masih tinggal berdua. Hari ini spesial karena stroberi yang Frank tanam berbuah. Frank menukarkan 1 pistol Bill dengan bibit stroberi. Mungkin terlihat sederhana, namun hal ini membuat mereka bahagia. Suatu malam ada beberapa raider yang ingin menyerang rumah Bill.
Namun Bill sudah menyiapkan jebakan yang menunggu mereka. Frank terbangun melihat kekacauan terjadi di luar. Saat ini Bill sedang menembaki Ryder di luar. Bill tertembak sehingga Frank membawanya ke dalam rumah untuk mengobatinya. Lukanya tak parah dan untungnya jebakan Bill cukup untuk menahan para Ryder. Yang dipikirkan Bill adalah keselamatan Frank sehingga ia ingin Frank memanggil Joe dan Tess. 10 tahun kemudian Frank dan Bill semakin tua, bahkan kondisi Frank juga memburuk. Frank tahu kalau waktunya tak lama lagi dan ia tidak ingin hidup menderita. Frank ingin mati dengan caranya karena selain tidak ada obat juga tidak ada dokter sekarang. Malam ini akan menjadi makan malam terakhir mereka. Frank ingin mati dengan cara mencampurkan obat dengan wine yang akan ia minum. Namun Bill tak ingin sendirian. Ia akan menemani Frank meninggalkan dunia ini. Efek overdosisnya belum terasa, kemudian mereka pindah ke kamar dan mati bersama di sana. Kembali ke masa sekarang. Tempat inilah tujuan Joe dan Ellie. Joe tahu kode untuk masuk, namun ia tidak tahu kalau Bill dan Frank sudah meninggal. Saat memasuki rumah, Joe mencari Bill dan Frank sementara Ellie membaca sebuah surat yang ditinggalkan di meja. Surat ini dibuat untuk Joe, dan ada juga sebuah kunci. Isi surat ini menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dan Bill memberikan semua benda di sini untuk Joe agar ia bisa melindungi Tess. Joe ke garasi dan bisa menemukan mobil Bill yang masih bisa dipakai. Joe memutuskan untuk mengantar Ellie ke barat. Joe tahu Tommy ada di Wyoming dan Tommy adalah anggota Fireflies. Mungkin Tommy tahu kemana harus membawa Ellie. Setelah bersih-bersih dan membawa barang yang mereka butuhkan, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil Bill. Waktu berlalu, perjalanan ke Wyoming jauh sehingga mereka harus mencari bensin di setiap mobil yang mereka temui. Setelah memiliki cukup bensin, tentunya mereka melanjutkan perjalanan. Sejauh ini, perjalanan mereka baik-baik saja. Setiap Joe terlalu lelah untuk berkendara, ia akan memasuki hutan untuk beristirahat. Tempat ini jauh dari pemukiman sehingga tidak ada zombie di sini. Yang lebih bahaya dari zombie adalah manusia sehingga mereka harus selalu waspada. Malam ini tak terjadi apa-apa sehingga keesokan harinya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Mereka hanya memiliki petunjuk dari map ke Wyoming. You got up pretty early if you want to grab more sleep. I'm not even tired. Waktu berlalu, perjalanan mereka terhenti dari highway karena ada terowongan yang ditutupi mobil sehingga Joe tidak bisa memasukinya. Hal ini membuat Joe terpaksa harus memutar ke kota lebih dulu agar bisa kembali ke highway. Namun saat di kota, mereka menemukan zona karantina dengan pintu yang terbuka. Seseorang datang meminta tolong. Joe tahu ini jebakan sehingga ia menerobos, namun ia terkena jebakan dan menabrak sebuah bangunan. Mereka ditembaki namun tak tertembak. Joe meminta Ellie bersembunyi di dalam sebuah lubang di dinding untuk berlindung. Joe balik menembak dan berhasil mengenai seseorang. Ada yang memasuki bangunan namun Joe bisa membunuhnya tanpa masalah. Namun tiba-tiba seseorang datang dan berhasil memojokkan Joe. Berpikir cepat, Ellie yang mencuri satu pistol dari tempat Bill menembak orang yang menyerang Joe. Ellie tidak membunuhnya dan Joe memintanya untuk tidak menjadi seorang pembunuh. Joe meminta Ellie kembali bersembunyi, kemudian Joe membunuh orang ini. Selanjutnya, mereka harus mencari jalan keluar dari kota. Beberapa teman dari orang yang Joe bunuh datang, namun untungnya Joe dan Ellie berhasil kabur tepat waktu. Di tempat lain, ada seorang perempuan bernama Kathleen yang menginterogasi seorang dokter. Kathleen sedang mencari seorang pria bernama Henry, namun ia tidak tahu di mana. Kathleen mendengar suara gaduh di luar, kemudian memeriksa. Ternyata 3 orang yang Joe bunuh sebelumnya adalah anak buah Kathleen. Seorang pria bernama Perry memberitahu kalau yang membunuh mereka adalah orang luar. Kathleen berkata kalau ini adalah ulah Henry. Ia menurunkan semua anggotanya untuk mencari Henry dan semua kolaborator. Di tempat lain, Joe dan Ellie bersembunyi di sebuah bangunan yang ditutupi koran. Joe berkata ia tidak mendengar saat ada yang menyelinap. Joe merasa bersalah karena memaksa Ellie menembak seseorang. Namun di masa ini, kita harus menjadi tangguh sehingga Joe mengajarkan Ellie cara menggunakan pistol. Kini Joe mengizinkan Ellie untuk memiliki pistol. Kembali ke tempat Kathleen. Perry menunjukkan sebuah ruang rahasia di atap. Di sana ia bisa melihat banyak gambar dan kaleng makanan yang kosong. Kathleen sadar kalau disinilah selama ini Henry bersembunyi namun ia sudah terlambat.
Namun selain ini, ada hal lain yang ingin Perry tunjukkan. Ia menunjukkan ada sebuah retakan di lantai. Lantai ini bergerak karena di bawah tanah ada banyak zombie. Itulah kenapa di kota ini kita tidak melihat satupun zombie. Walau ini adalah bom waktu, namun Ellie tidak ingin memberitahu yang lain sekarang. Yang ingin ia lakukan adalah mencari Henry secepatnya. Kembali ke tempat Joe. Mereka memasuki sebuah bangunan untuk mencari tempat beristirahat. Bangunan ini tinggi dan mereka akan tidur di tempat tertinggi yang bisa Joe naiki. Setelah cukup tinggi, mereka bersiap beristirahat. Untuk jaga-jaga, Joe menaburkan pecahan kaca agar ia bisa mendengar jika ada yang mendekat. Waktu berlalu, saat Joe dan Ellie terbangun, ada dua orang yang menodongkan pistol ke arah mereka. Kini kita flashback ke beberapa hari yang lalu saat rebel mengambil alih zona karantina dari tangan pemerintah. Orang yang memimpin operasi ini adalah Kathleen sehingga ia sudah menjadi pimpinan di sini. Kita akan melihat pria bernama Henry yang merupakan orang yang selama ini Kathleen cari. Ia memiliki anak bernama Sam dan saat ini mereka sedang bersembunyi. Dengan bantuan dokter yang sebelumnya Kathleen interogasi, Henry dan Sam akan bersembunyi di atap selama beberapa hari. Mereka diberi makanan kaleng yang cukup untuk 11 hari. Tentu Sam sangat ketakutan. Untuk menenangkannya, Henry memintanya untuk menggambar hal yang ia suka. 10 hari kemudian, Henry dan Sam masih bersembunyi dan sudah hampir kehabisan makanan. Henry menunggu kedatangan dokter yang ia tidak ketahui ditahan Kathleen. Keesokan harinya, mereka sudah kehabisan makanan dan harus pergi dari tempat ini. Saat akan pergi, mereka mendengar suara keras di luar. Ternyata saat ini adalah saat di mana Joe dan Ellie dijebak. Mereka mengikuti Joe dan Ellie ke dalam bangunan. Kini kita kembali ke masa sekarang di mana Joe dan Ellie terbangun dengan Henry dan Sam yang menodong mereka dengan pistol. Henry berkata kalau ia kesini hanya untuk berbicara. Henry menjelaskan ia ingin keluar dari tempat ini dan memiliki rencana namun ia butuh bantuan Joe. Mereka berbagi makanan apalagi Henry dan Sam sangat kelaparan. Keesokan harinya Henry menjelaskan pemerintah telah digulingkan 10 hari yang lalu. Henry bukan bagian dari pemerintah namun ia adalah kolaborator atau warga yang cepu pada pemerintah. Henry tahu kemana harus pergi dan ia sudah tahu kemampuan Joe. Mereka harus bekerja sama untuk melarikan diri dari Kathleen. Harry menunjukkan kalau 4 jalan keluar dijaga Kathleen sehingga tidak bisa mendekatinya. Namun Henry tahu jalan yang tidak dijaga dan itu adalah terowongan. Seluruh kota terhubung dengan terowongan di bawah tanah yang bisa dijadikan jalan keluar. You're right. It's a great plan. So what do you need me for? Joe bingung karena rencana ini sangat sempurna, lantas kenapa Henry membutuhkannya. Henry menjelaskan kalau kita sadari tak ada satupun zombie di kota ini. Hal ini karena Fedra memancing dan mengurung mereka di terowongan bawah tanah 15 tahun yang lalu. Itulah kenapa Henry butuh bantuan Joe. Tentu Joe menolak karena ia pikir terowongan ini akan dipenuhi zombie. Namun Henry menjelaskan ia diberitahu kalau Fedra telah membasmi semua zombie di sana 3 tahun yang lalu. Walau awalnya Joe ragu, namun hanya ini satu-satunya cara untuk keluar. Mereka pergi ke bank agar bisa mengakses terowongan ini. Walau terlihat kosong, namun Joe ingin mereka selalu waspada. Mereka tak menemukan zombie hingga ke tempat yang dipenuhi gambar. Ternyata ada orang yang tinggal di terowongan ini, bahkan ada sekolah di sini. Mereka beristirahat di sini sambil menunggu malam agar bisa mengendap-endap keluar. Henry menjelaskan kalau Sam mengidap leukemia. Ia membutuhkan obat untuk tetap hidup, namun masalahnya semua obat dijaga oleh Fedra. Henry membuat perjanjian dengan Fedra untuk memberikan lokasi pimpinan pemberontak untuk obat Sam. Dan orang itu adalah kakak Kathleen dan karena itulah Kathleen memburu Henry untuk balas dendam. Saat malam tiba, mereka bisa keluar terowongan tanpa masalah. No one is here. No one's gonna be here because my plan worked. Kini mereka hanya perlu berjalan cukup jauh hingga tidak ada anak buah Kathleen yang berjaga. Tiba-tiba ada sniper yang menembak namun untungnya tembakannya meleset. Joe meminta Ellie dan yang lainnya menunggu di belakang mobil sementara ia akan mendekati sniper yang bersembunyi di rumah. Joe berhasil ke rumah tanpa tertembak. Ia menemukan sniper itu dan berhasil membunuhnya. Namun ternyata sniper ini telah memberitahu Kathleen di mana lokasinya dan bantuan sudah di perjalanan. Tak lama kemudian beberapa mobil datang untuk membunuh Henry.
Dengan sniper, Joe menembak supir truk sehingga membuatnya oleng dan menabrak sebuah rumah. Namun ini masih belum berakhir. Truk itu meledak dan Kathleen sudah ada di sini. Joe bersembunyi karena anak buah Kathleen memojokkannya. Kathleen meminta Henry menyerah dan berhenti berlari. Henry menyerahkan diri dan Kathleen bersiap membunuhnya. Di saat yang sama, truk yang terbakar sebelumnya jatuh ke tanah. Ingat, pemerintah menyembunyikan banyak zombie di tanah dan sekarang para zombie ini keluar secara bersamaan. Kekacauan terjadi di mana-mana. Henry, Sam, dan Ellie mencoba melarikan diri sementara Joe akan melindungi mereka. Tak hanya zombie biasa yang muncul, bahkan yang telah bermutasi dan menjadi kuat bahkan tahan peluru pun muncul. Zombie ini sangat kuat bahkan bisa membunuh Perry dengan sangat mudah. Kathleen berhasil menemukan Henry untuk balas dendam, namun ada zombie yang menyerang dan membunuhnya. Kini Joe, Henry, Ellie, dan Sam berhasil selamat dan bersembunyi di sebuah motel. Joe akan pergi ke Wyoming sementara Henry tidak tahu akan kemana. Henry ingin ikut karena senang melihat Sam memiliki teman seusianya. Sam tidak bisa bicara sehingga ia berbicara dengan bahasa isyarat atau tulisan. Sam bertanya, jika kau berubah menjadi monster, apakah kau tetap di dalam tubuhmu? Ellie tak mengerti kenapa Sam bertanya ini. Sam menunjukkan kalau ternyata kakinya telah digigit zombie. Ellie menunjukkan luka di tangannya dan ia tidak berubah menjadi zombie. Ellie pikir darahnya adalah obat sehingga ia mengoleskan darahnya di luka Sam. Sam sangat takut dan ia meminta Ellie untuk tetap bangun bersamanya. Keesokan harinya, Sam berubah menjadi zombie dan menyerang Ellie. Henry tak mengizinkan Joe bertindak dan ialah yang membunuh Sam. Tentu Henry sangat terpukul harus membunuh anaknya sendiri, kemudian ia memutuskan menembak kepalanya sendiri. Joe dan Ellie mengubur mayat Henry dan Sam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan berdua ke Wyoming. 3 bulan kemudian, Joe dan Ellie sudah sampai di Wyoming dan musim salju juga sudah tiba. Mereka menyeberangi sebuah sungai dan selalu waspada. Mereka menemukan pembangkit listrik tenaga air. Don't ask me, I don't have a clue. You know, you could have just made something up. I would have believed you. Tak lama kemudian, beberapa orang berkuda mengepung sambil menodongkan senjata. Kalah jumlah, Joe hanya bisa menurut. Ia berkata kalau ia ke sini untuk mencari adiknya yang bernama Tommy. Seekor anjing telah dilatih untuk mendeteksi orang yang terinfeksi. Joe dicium dan tidak terinfeksi. Dan saat giliran Ellie, ternyata anjing ini juga tidak mendeteksinya. Mereka dibawa ke sebuah desa yang lebih mirip dengan benteng. Di sana banyak orang yang gotong royong untuk bisa bertahan hidup. Setelah sekian lama, akhirnya Joe bisa bertemu dengan Tommy yang ternyata tinggal di sini. Tempat ini sangat terjaga dan tidak kekurangan makanan. It's been a while since we've had a proper meal. Actually, I don't think I've ever had a proper meal. This is fucking amazing. Bahkan di sini juga ada listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Joe ingin berbicara berdua dengan Tommy. Tommy mengenalkan perempuan yang bernama Maria ini adalah istrinya. Untungnya ada Maria saat Joe dikepung dan bisa mengenali Joe sehingga dibawa ke sini. Tempat ini tidak memiliki pemimpin dan semua orang harus berkontribusi dalam membangun dan melindungi komunitas. Di sini juga ada peternakan domba bahkan kuda. Maria akan menemani Ellie agar Joe bisa bicara berdua dengan Tommy. Mereka pergi ke bar. Tommy bertanya keadaan Tess dan Joe berbohong dengan berkata kalau Tess baik-baik saja. Joe bertanya apa di dekat sini ada base camp Fireflies. Tommy menjawab ada sebuah base camp Fireflies di sebuah kampus namun butuh perjalanan mungkin seminggu agar bisa ke sana. It'll be easy for us. Yeah, I can't go. Oh, come on. Joe ingin Tommy menemaninya namun Tommy menolak. Ternyata saat ini Maria sedang hamil dan ia ingin meninggalkan kehidupan lamanya yang berantakan. Joe merasa Tommy mengkhianatinya sehingga hubungan mereka memburuk. Joe keluar bar dan saat di luar ia merasakan sakit di dadanya. Hal ini menunjukkan kalau kondisi Joe sedang tidak normal atau memang hanya sudah terlalu tua. Di tempat lain, Ellie sedang bersama Maria. Maria ingin memotong rambut Ellie yang berantakan. Setelah itu, Ellie ikut menonton film bersama anak lain. Namun Ellie terus mencari Joe yang tidak bisa ia temukan di tempat ini. Di tempat lain, Tommy menemui Joe dan memberinya sepatu baru karena sepatu lamanya sudah rusak. Tommy meminta maaf atas apa yang ia katakan sebelumnya pada Joe. Alasan Joe sangat ingin Tommy ikut dengannya adalah untuk keselamatan Ellie.
She's immune. She got infected, but she didn't get sick. Joe memberitahu Tommy kalau Ellie imun dari serangan zombie dan mungkin darahnya bisa digunakan menjadi vaksin. Joe bisa merasakan kalau tubuhnya memburuk dan bahkan sudah kesulitan mendengar. Ia takut ia tidak bisa melindungi Ellie jika ia pergi sendirian. Itulah kenapa Joe memohon Tommy untuk menjadi orang yang mengantar Ellie ke base camp Fireflies. Tak ada yang lebih Joe percayai daripada Tommy, dan Tommy menyetujuinya dan akan pergi pagi ini. Kemudian Joe pulang ke rumah yang disiapkan untuknya dan Ellie. Joe ingin berbicara dengan Ellie, namun Joe sadar kalau Ellie menguping pembicaraannya dengan Tommy sebelumnya. What exactly did you hear? I have to leave her, you have to take her. Setelah lama bersama, Joe dan Ellie semakin dekat sehingga yang diinginkan Ellie adalah bersama Joe karena bisa membuatnya merasa aman. So don't tell me that I'd be safe with somebody else, because the truth is, I would just be more scared. Pembicaraan ini tak berakhir baik sehingga mereka berpisah agar bisa berpikir dengan tenang. Keesokan harinya, Ellie sudah siap akan pergi ke kampus bersama Tommy. Saat sampai di kandang kuda, Joe sudah ada di sana. Joe sudah memikirkannya dan ia ingin Ellie menentukan pilihannya. Apakah ia ingin diantar Joe atau Tommy, dan tanpa ragu Ellie memilih Joe. Dengan satu kuda, Joe mengantar Ellie pergi. Tahu kalau Joe tak akan selamanya bisa melindungi Ellie, Joe mengajarkannya cara menggunakan senapan. Butuh waktu seminggu agar sampai ke kampus, namun perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Mereka sampai di kampus, namun wilayah ini terlihat sepi. Mereka melihat banyak monyet dan tentunya ini pertama kalinya Ellie melihat monyet. First time seeing a monkey? First time seeing a monkey. Mereka memasuki kampus namun masih tak menemukan siapapun. Terlihat kalau tempat ini dulunya adalah tempat penelitian sebelum entah kenapa ditinggalkan. Mereka mendengar suara di lantai atas sehingga memeriksanya. Yang mereka temukan di sana adalah beberapa monyet yang sedang bermain. Tak ada siapapun di sini, namun dari map di papan sepertinya mereka pergi ke Salt Lake City. Di saat yang sama, mereka melihat 4 orang bersenjata yang datang. Joe dan Ellie berencana pergi secepatnya. Namun sebelum pergi, ada seseorang yang menyelinap dan menyerang Joe. Namun Joe berhasil membalikan keadaan dan balik membunuhnya. Namun sayangnya, perut Joe terluka tusukan pecahan batter. Mereka berhasil melarikan diri lebih dulu sebelum teman orang yang Joe bunuh datang. Joe kehilangan banyak darah dan membuatnya tak sadarkan diri di tengah perjalanan. Ellie membawa Joe untuk beristirahat di sebuah rumah. Joe meminta Ellie untuk kembali ke tempat Tommy, namun Ellie menolak meninggalkan Joe. Kini kita flashback ke masa lalu Ellie saat ia masih di Akademi Fedra. Saat ini ia sedang di pelajaran olahraga dan Ellie memang orang yang rebel sehingga sering bertengkar. Ia dipanggil ke kantor gurunya. Ellie memiliki bakat kepemimpinan dan juga pintar. Ellie bisa memiliki masa depan yang cerah di Fedra. Alasan Ellie bertindak gegabah beberapa minggu ini karena sahabatnya tiba-tiba menghilang. Saat tengah malam, seseorang menyelinap menyerang Ellie dan ternyata itu adalah Riley, sahabat Ellie. Ellie pikir Riley meninggal, namun tentu melihatnya sekarang membuatnya senang. Ternyata Riley bergabung dengan Fireflies. Ellie tak mempercayainya, namun Riley bisa menjelaskannya asal Ellie mau ikut dengannya. Mereka menyelinap keluar dan tempat yang mereka kunjungi adalah mall kota yang sudah lama disegel. Riley ingin Ellie pergi lebih dulu dan ingin menunjukkan sesuatu. Ellie memandang ini sebagai tantangan dan menurutinya. Saat sampai di tempat tujuan, tak lama kemudian listrik mall dinyalakan. Ini pertama kalinya Ellie ke mall dan bisa melihat eskalator saja membuatnya senang. Tentunya kebanyakan tempat ini sudah diluting sehingga tak banyak barang berharga di sini. Namun di sana masih ada wahana yang berfungsi seperti komedi putar. Mereka menunggangi kuda sambil bersantai dan tak lama kemudian komedi putar ini berhenti. Ellie bertanya kenapa Riley bergabung dengan Fireflies. Riley menjawab ia akan berusia 17 tahun dalam beberapa bulan. Riley sudah diberitahu di mana ia akan ditempatkan dan itu adalah menjaga saluran pembuangan. Riley tidak ingin melakukannya sehingga ia memilih bergabung dengan Fireflies. Kini Ellie mengerti perasaan Riley dan keadaan menjadi canggung. Mereka melanjutkan penjelajahan mall seperti menggunakan photobox yang sudah kehabisan tinta. Mereka juga ke arcade untuk bermain dingdong. Tempat ini sangat berisik sehingga mereka tidak tahu kalau mereka baru saja membangunkan zombie yang sudah lama tidur.
Walau menyenangkan, namun Ellie harus pulang karena ia harus ke sekolah dan tidak bisa dihukum lagi. Sebelum pergi, Riley ingin memberikan hadiah untuk Ellie. Ternyata selama ini Riley tinggal di dalam mall dan karena itulah ia tidak takut dengan mall ini. Hadiah yang diberikan Riley adalah buku tentang lelucon yang disukai Ellie. Namun di sana Ellie juga menemukan beberapa bom yang Riley buat. Riley sadar kalau Riley tinggal di sini karena Fireflies yang menempatkannya di sini. Ellie merubah pikirannya tentang Riley dan ingin pergi. Riley memberitahu kalau malam ini adalah malam terakhirnya di sini dan ia ingin Ellie ikut dengannya ke Atlanta. Kini Ellie pikir Riley mengajaknya ke sini untuk mengajaknya bergabung dengan Fireflies. Ellie berencana pergi, namun saat di pintu keluar ia merubah pikirannya. Riley adalah sahabatnya sehingga ia kembali ke mall untuk meminta maaf. Ellie mengakui kalau malam ini adalah malam terbaik yang pernah ia alami. Walau Riley bergabung dengan Fireflies tak merubah fakta kalau ia adalah sahabatnya. Mereka menyalakan musik dengan keras untuk menghabiskan malam terakhir mereka bersama. Namun di saat yang sama, suara keras musik mereka memancing zombie yang tidur. Mereka mencoba melarikan diri, namun zombie ini berhasil menyerang dan menggigit mereka. Namun dengan bekerja sama, mereka berhasil membunuh zombie ini. Mereka menyadari kalau mereka digigit dan malam yang indah ini akan berakhir buruk dengan seketika. Mereka tahu kalau mereka tak punya banyak waktu sebelum berubah menjadi zombie. Mereka akan menunggu bersama. Namun Riley berubah menjadi zombie sementara Ellie tidak. Sehingga Ellie terpaksa harus membunuh Riley. Kembali ke masa sekarang. Ellie tak ingin menyerah dengan meninggalkan Joe. Ellie menemukan alat P3K dan yang pertama ia lakukan adalah menjahit luka tusukan Joe. Di tempat lain, kita akan melihat seorang pendeta bernama David di sebuah komunitas. Seorang anak sedang menangis karena belum lama ini ayahnya meninggal. When can we bury him? Anak ini bertanya kapan ayahnya akan dikubur. David menjawab kalau sekarang tanah terlalu keras untuk digali sehingga ayahnya akan dikubur saat musim dingin berakhir. Setelah acara selesai, David membahas berapa banyak sisa makanan dan yang tersisa tinggal 2 minggu sehingga David mengajak untuk berburu. Kembali ke tempat Ellie, kondisi Joe membaik setelah Ellie menjahit lukanya. Namun masalahnya mereka kehabisan makanan sementara Joe membutuhkan obat. Ellie keluar untuk berburu hewan. Ia melihat seekor rusa dan berhasil menembaknya. Namun rusa ini belum sepenuhnya mati dan masih bisa melarikan diri. Orang yang menemukan rusa yang ditembak Ellie adalah David. Ellie muncul dan menodongkan senapannya dan berkata kalau rusa ini adalah miliknya. David meminta sebagian rusa ini, namun tentunya Ellie menolak. David menawarkan untuk bertukar sebagian dari rusa ini dengan benda lain. Ellie setuju dan ingin menukarkan sebagian dari rusa ini dengan obat-obatan untuk Joe. Namun David tetap harus di sini sementara temannya akan membawa obat yang diinginkan Ellie. Ellie dan David pindah ke dalam rumah untuk berlindung dari dingin. David mengundang Ellie ke komunitasnya namun Ellie menolaknya. David menjelaskan kalau musim dingin ini sangat buruk dan tak ada tanaman yang bisa tumbuh. Itulah kenapa ia mengirim 4 orang yang mencari makanan. Namun hanya 3 orang yang kembali karena 1 orang lainnya dibunuh pria yang bersama anak perempuan. Ia adalah ayah dari anak perempuan yang menangis sebelumnya. Ellie tahu kalau David sudah sadar ia dan Joe adalah orang yang membunuh anak buah David. Tak lama kemudian, orang yang dikirim David mengambil obat kembali dengan menodongkan pistol. Namun David memintanya untuk tidak menyakiti Ellie dan memberikan obatnya. Setelah membawa obat dengan cepat, Ellie melarikan diri. Dengan obat ini, Ellie menyuntikkannya di luka Joe dan yang sekarang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Selain itu, Ellie juga tidak membawa rusa buruannya. Di tempat lain, David pulang dengan membawa rusa hasil buruan Ellie. Namun orang-orang terlihat tidak senang karena ternyata orang yang dikirim David sudah memberitahu yang lain tentang Ellie. Yang mereka inginkan adalah untuk membalas dendam. Rencana David adalah untuk membiarkan Ellie agar kembali ke tempat Joe. Dan esok ia akan mengirim beberapa orang untuk membalas dendam mereka. Malam ini mereka bisa makan daging karena tak perlu berhemat karena David baru menemukan rusa buruan Ellie. Keesokan harinya, David dan beberapa orang bersenjata sedang mencari Ellie. Namun Ellie menyadari keberadaan mereka dan tahu kalau Joe dalam bahaya. Dengan menunggangi kuda, Ellie menembak untuk mengalihkan perhatian.
Namun kuda yang ditunggangi Ellie berhasil ditembak dan membuatnya jatuh hingga tak berdaya. David ingin membawa Ellie ke tempatnya sementara meminta yang lainnya untuk mencari Joe. Seseorang memasuki rumah yang benar dan menemukan pintu ke basement di mana Joe berada. Namun saat ia memeriksa, ia hanya menemukan kasur Joe tanpa Joe di sana. Ia tahu kalau ia di tempat yang benar sehingga menjadi waspada. Namun Joe berhasil menyelinap dan menyerangnya bahkan hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian orang lain juga mencari Joe dan menemukan orang yang Joe serang tergeletak. Joe memanfaatkannya untuk juga menyerangnya. Saat tersadar, ia melihat Joe sedang menyiksa temannya untuk mencari kemana David membawa Ellie. Joe sudah lumayan mendapatkan kekuatannya dan berhasil mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Dan tentunya tak lupa Joe juga membunuh mereka. Di tempat lain, Ellie terbangun di sebuah kurungan bersama David yang menunggunya. David berkata kalau yang lain ingin Ellie mati, namun David menolaknya. Ellie tidak peduli dan ia masih yakin kalau David berbahaya. Tak lama kemudian, David membawa makanan untuk Ellie. Namun Ellie terkejut karena melihat potongan telinga manusia di lantai. If you want to judge me, Judge you? You're eating people, you sick fuck! Ellie sadar kalau David dan orang-orangnya adalah kanibal sehingga Ellie tak ingin memakan makanan David. David berkata kalau ia terpaksa melakukannya dan hanya beberapa orang yang tahu. Sangat lengah, Ellie menyerang dan berhasil mematahkan jarinya. Namun David balik menyerang namun kemudian meninggalkannya. Di tempat lain, Joe sudah sampai di lokasi David dan orang-orangnya berada. Ia mengikuti jejak darah di salju yang membawanya ke sebuah gudang persediaan. Ia tak menemukan siapa-siapa, namun ia melihat beberapa manusia yang digantung yang dijadikan makanan untuk David dan orang-orangnya. Sementara itu, David sudah muak dengan Ellie dan berencana akan menyembelihnya untuk dijadikan bakso. Ellie berkata kalau ia terinfeksi dan sebelumnya Ellie sudah menggigit David. Ellie menunjukkan bekas gigitannya dan kini David mempercayainya. Saat lengah, Ellie menyerang mereka dan mencoba melarikan diri. David masih hidup dan memburu Ellie. Ellie dijebak di restoran dan membawa kayu yang terbakar sebagai senjata. Ia melemparnya pada David, namun David menghindar. Namun sayangnya kayu ini membakar gorden, namun David mengabaikannya. David pikir membunuh Ellie lebih penting daripada api ini. Ellie mencoba menyerang David, namun David berhasil membalikan keadaan. David bisa saja membunuh Ellie sekarang, namun Ellie berhasil meraih pisaunya dan balik membunuh David. Ellie berhasil keluar dari restoran dan Joe berhasil menemukannya. Ellie sangat senang melihat Joe dan kini ia bisa merasa aman. Flashback ke masa lalu. Kita akan melihat seorang perempuan hamil yang memasuki sebuah rumah. Ia mencari seseorang namun tidak ada siapapun di sana. Air ketubannya pecah, kemudian ia mengunci diri di sebuah ruangan sambil menahan rasa sakit. Ternyata perempuan ini sedang dikejar zombie. Zombie ini berhasil menerobos dan menggigitnya. Namun perempuan ini berhasil menang dan menusuk zombie ini berkali-kali. Di saat yang sama, perempuan ini berhasil melahirkan anaknya. Dan anak ini adalah Ellie dan itulah bagaimana Ellie dilahirkan. Saat malam tiba, Marlene dan beberapa orang datang dan melihat Ellie dan ibunya. Walau beberapa jam berlalu, ibu Ellie masih belum menjadi zombie karena luka gigitannya ada di kakinya. Semakin jauh luka gigitan dari kepala, maka akan semakin lama orang yang tergigit menjadi zombie. Ibu Ellie meminta Marlene untuk membawanya ke Boston dan memberi namanya Ellie. Itulah kenapa Marlene menjadi orang yang memberikan Ellie ke Fedra sebagai anak yatim piatu. Namun ibu Ellie sudah tak tertolong dan Marlene harus membunuhnya sebelum ia menjadi zombie. Kembali ke masa sekarang, Ellie dan Joe masih di perjalanan mencari base camp Fireflies terdekat. Mereka akan menaiki gedung tinggi agar bisa melihat sekeliling mereka. Ellie sangat bersemangat karena ternyata ia melihat seekor jerapah. Ellie memberi jerapah ini makan dan sepertinya hanya manusia yang bisa terinfeksi zombie. Ada beberapa zombie di sini dan terlihat kalau alam sudah kembali mengambil alih dunia. Joe berkata kalau ia tidak tahu di mana lokasi rumah sakit Fireflies. Joe sudah sangat menyayangi Ellie sehingga ia berkata kalau mereka tidak perlu melakukannya. Mereka bisa kembali ke tempat Tommy dan hidup di sana. Namun Ellie menolak dan berkata kalau hidupnya memiliki tujuan. Setelah vaksin ditemukan, maka Ellie akan mengikuti kemauan Joe. Mereka melakukan perjalanan namun tak lama kemudian sebuah flashbang muncul dan membuat mereka pusing.
Saat tersadar, Joe berada di rumah sakit dan bisa melihat Marlene yang masih hidup. Keadaan Joe dan Ellie baik-baik saja. Joe ingin bertemu dengan Ellie namun tidak bisa karena saat ini Ellie sedang dipersiapkan untuk dioperasi. Marlene menjelaskan kalau jamur cordyceps berkembang di otak. Namun untuk menelitinya maka otak Ellie harus dikeluarkan dan tentunya akan membunuhnya. Joe tidak ingin hal ini terjadi pada Ellie karena ia sangat menyayanginya. Marlene meminta anak buahnya untuk memindahkan Joe. Namun Joe tak ingin menyerah. Saat di tangga, ia melawan dan membunuh orang yang harus mengantarnya. Joe membunuh semua anggota Fireflies yang menghalanginya ke tempat Ellie berada. Entah berapa banyak yang Joe bunuh dan ia berhasil sampai ke ruang operasi. Ellie tak sadarkan diri. Joe membunuh dokter dan memaksa perawat untuk melepaskan Ellie. Ellie masih tak sadarkan diri, kemudian Joe membawanya. Saat di basement, Joe berencana pergi dengan mobil dan Marlene sudah menunggunya. Marlene berkata kalau Joe akan tua dan pada akhirnya Ellie juga akan mati. Namun dengan pengorbanan ini, orang-orang di dunia bisa hidup dengan damai. Joe tidak peduli. Ia membunuh Marlene untuk memastikan ia tidak diikuti. Joe dan Ellie melarikan diri dengan mobil. Ellie tersadar dan ia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Joe berbohong dengan berkata kalau ternyata banyak orang yang imun seperti Ellie. Mereka harus menaiki gunung agar bisa sampai ke tempat Tommy. Ellie bertanya tentang apa yang terjadi di rumah sakit, apakah yang Joe katakan adalah kebenaran. Joe mengiyakannya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan dengan begitu, The Last of Us season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Secara tema, Mimin pikir generik ya. Film apokalips syuting zombie memang sudah banyak jadi gak begitu ada bedanya. Sejauh ini, Mimin gak nemu bedanya The Last of Us sama film zombie lainnya. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah karakter. Di series ini banyak karakter yang cuma muncul 1-2 episode terus mati. Tapi yang hidup dari awal sampai akhir ya jelas Joe dan Ellie. Mimin suka karakter Joe yang gak naif dan memang apa adanya. Kebersamaannya dengan Ellie membuatnya menyayanginya seperti anaknya sendiri sehingga tak rela mengorbankannya. Sementara Ellie yang terlahir di generasi setelah apokalips tentu dipaksa harus menjadi tangguh. Namun Ellie masih memiliki sifat periang seperti anak pada umumnya. Jadi untuk karakter Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya mungkin adalah Joe yang tidak rela mengorbankan Ellie walau untuk keselamatan semua orang di dunia. Namun selain itu tak banyak twist yang bikin Mimin tercengang. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya jelas bukan true ending alias batu pijakan untuk season kedua. Tapi Mimin suka dengan endingnya walau belum tamat tapi seenggaknya gak berhenti di cliffhanger. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Walau tema apokalips zombie sudah ada tapi The Last of Us ini ada kelebihannya karena diadaptasi dari game populer. Mimin gak mainin gamenya tapi buat yang mainin mungkin banyak scene yang relate dengan series ini. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi, overall rating The Last of Us season pertama adalah 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di season berikutnya.